Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Estu Priyawibowo Pak dari Magelang. Kalau tadi seharian kita belajar sesuai SOP Pak. Iya. Karena ada hal yang Mohon didekatkan Pak, mohon ya. Ada hal yang perlu saya tanyakan di luar SOP Pak. Baik Bapak. Yang pertama dari media tanam. Baik. Media tanam kenapa harus pakai arang sekam? Baik. Bukan arang sekam, abu. Abu. Oke. Nah, kenapa tidak pakai sekam mentah? Baik. Itu satu. Mm-mm. Yang kedua terkait dengan herbal tadi, kalau kita mau bikin dalam bentuk kering, karena tadi resep semuanya dalam bentuk segar. Baik. Nah, apakah dari formula yang disegarkan itu cukup dikeringkan sudah setara nilainya dengan dikeringkan setara dengan nilai yang segar tadi? Baik. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, baik. Matur suwun. Tadi juga ada yang bertanya ya. Ini kalau ngerebus kalau dulu kan 3 gelas dari 1 gelas gitu ya. Oke, nanti saya akan jelaskan. Bapak Ibu, kenapa kita tidak gunakan sekam? Tapi kita gunakan abu atau arang sekam seandainya ya. Apa bedanya sekam dan abu? Sekam ini masih aktif, betul ya, masih bahan basah, masih bahan biasa. Kandungan di dalam sekam kalau utuh itu keluarnya cuma silika namanya. Dan serat kasar. Kalau di abu, Bapak Ibu, abu itu yang ada apa? Ca. Kalsium. Silikanya tetap ada. Terus sekarang kalau kita siram air, kalau dikasih sekam, airnya cepat habis atau tidak? Kalau sekam, habis kan, kering kan? Kalau abu, menangkap. Berarti kenapa kok bentuknya harus abu? Terus saya tambah lagi satu item. Kalau disekam, jamur tumbuh atau tidak? Kalau di abu, berarti fungsinya abu di sini apa? Yang pertama mengikat air, dan yang kedua melawan bakteri, jamur terutama, atau yang jelek, yang jahat. Jadi musuhnya fusarium, musuhnya virus itu karbon. Nah, itu kunci utamanya. Terus yang kedua, Bapak Ibu kepengen nyiram terus atau nyiram berkala? Berkala. Karena itu gunakan media abu. Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu membuat herbal itu dari daun segar. Saya jelaskan sedikit tentang masalah herbal. Di dunia herbal Bapak Ibu, boleh saya katakan, kalau boleh saya katakan agak sombong, saya pendobrak dunia herbal Indonesia. Tahun 2010 ke bawah, herbal itu tidak terlalu terkenal. Masih zamannya jamu seduhan. Zaman itu orang bilang herbal, itu tanda kutipnya primitif. Betul atau tidak? Saya ingat betul mulai tahun 2010 ke atas itu, ketika saya di dunia herbal Bapak Ibu, tidak punya pasien. Isinya dimarahi, isinya direndahkan, isinya dianggap sebelah mata oleh dunia medis kimia. Tetapi saya punya prinsip. Saya menemukan kelemahan dunia herbal Indonesia. Waktu itu herbal itu terkenalnya sido muncul, tolak angin dan sebagainya. Dan terus seandainya jamu-jamu terkenal dari Cilacap, kapsul, seduhan. Nah, mereka itu herbal yang belum bisa menyamai dengan kimia. Kalau Bapak Ibu tanya ke saya, Pak Bayu kalau ngobati orang enak mana, kimia atau herbal? Saya katakan jujur,
kimia lebih gampang. Saya mulai kelas 3 SD, kelas 4 SD, Bapak Ibu, kerjaan saya disuruh bapak saya ngeracik obat. Bapak saya tukang mantri kesehatan. Jadi namanya penyakit itu saya sampai hafal, itu SMP sudah hafal semua penyakit. Penyakit apa, obatnya apa, itu kadang-kadang orangnya datang, bapak saya belum diagnosa, itu saya sudah menyiapkan obatnya, Bapak Ibu. Itu serius. Cuman kadang-kadang obat itu kita bagi 3. Bapak saya itu orang yang sangat saya hormati. Jadi bapak saya itu walaupun orang kesehatan selalu menawarkan ke pasien 3 harga. Mau yang sembuh 3 hari, mau yang sembuh seminggu, atau yang mau sembuh 2 minggu. Mau yang harga murah, harga sedang, atau harga yang mahal. Terus seandainya dari 3 harga ini tidak ada yang masuk, ditanyai lagi, bawa uang berapa? Sehingga obat itu kita bisa menyesuaikan. Itu secara kimia. Tapi ketika saya masuk di dunia herbal, Bapak Ibu, saya bingung. Bingung pada waktu awal. Karena itu ketika saya membuat jamu herbal pertama kali, saya membuat 1 untuk semua. Karena sepengetahuan saya 1. Saya kasih tahu. Orang yang ngasih resep herbal ke saya itu Bapak Ibu pertama kali ada ibu-ibu. Ibu-ibu kena kanker serviks, kena kanker ya rahim ya. Terus habis itu dia bilang ke saya, Pak Bayu buat obat. Ini loh tak kasih resep. Ibu tahu dari mana resepnya? Saya dapat dari mimpi. Wah ini repot lagi. Saya itu bukan bakul jamu, Bu, saya bilang begitu. Tapi saya sudah bergerak di bidang organik. Tapi saya tidak mau masuk di dunia herbal. Terus karena ibu 3 kali ibu ini berbicara kepada saya. Dalam waktu 1 tahun, ketemu mesti ngomong. Akhirnya ya sudah Bu, saya buatkan. Begitu saya ngomong buatkan, 1 minggu berikutnya terdengar ini ilahi Bapak Ibu. Ibunya sudah meninggal. Terlanjur saya sudah buatkan jamu. Begitu jamu itu jadi, saya juga masih tanda kutip. Untuk apa? Akhirnya pasien pertama saya itu, saya dikasih orang tua saya. Bapak saya telepon. Ini loh ada orang sakit kusta. Wes orangnya kasihan, tolong bantuan. Ya saya cari namanya, saya datangi rumahnya. Orang sakit kusta tinggalnya di mana Bapak Ibu kira-kira? Diasingkan. Saya datang, saya temui dia, ini suami istri, diasingkan di tengah sawah. Saya obati mereka berdua, terus saya kasih motivasi, saya suruh makan makanan sehat begitu. Dan bersyukur alhamdulillah, dalam 3 bulan lukanya sembuh semua. Terus yang paling keren satu, orang kusta itu Bapak Ibu benjol-benjol. Yang paling keren satu, disiram air panas lo tidak akan terasa apa-apa. Karena bukan kebal Pak, sarafnya mati. Sampai jarinya putus itu dia tidak tahu. Nah terus habis itu dia kena, suatu hari dia kena pisau dan dia bisa teriak aduh Bapak Ibu. Nah itu berarti sarafnya dia mulai pulih. Ketika dia mulai pulih ya saya bersyukur, setiap bulan saya kontrol. Setiap bulan saya datangi orang berdua suami istri, tidak punya anak. Terus saya bilang ke mereka, jalan satu-satunya untuk bisa diterima oleh masyarakat, Bapak harus ngobati orang. Saya kasih jamu 1 botol, diminum dan diteteskan. Ada orang digigit ular datang ke situ. Ada orang kena cangkul datang ke situ. Ada orang jatuh dikasih obat dari dia. Akhirnya banyak sekali orang-orang sembuh ditolong oleh dia. Itu. Akhirnya dia diterima di warga, itu menjadi satu semangat bagi saya untuk membuat herbal. Pada waktu itu herbal saya tidak saya jual Bapak Ibu. Saya cuma bagi-bagikan saja. Ada orang, saya pernah sekali dapat pasien jenderal waktu itu. Dia mau pengangkatan jenderal, tangannya tidak bisa hormat Bapak Ibu. Stres enggak kira-kira? Sudah susah-susah sekolah gitu ya, mau masuk ke bintang dia tidak bisa hormat, stroke Bapak Ibu ceritanya. Stroke akhirnya
karena gugup sekali dia telepon, ya sudah saya kirim. Dalam waktu 3 hari akhirnya dia bisa pulih dan dia bisa hormat. Hormat itu kan gampang cuman gini. Tapi kalau orang stroke nggak bisa, Pak. Betul atau betul? Kalau orang stroke ngangkat tangan gini aja loh nggak bisa, padahal kan gampang. Gitu. Nah, dari sana saya mulai belajar. Jadi obat-obat itu saya ciptakan dengan tujuan satu, bagaimana kita bisa menolong banyak orang. 2010 sampai 2015 itu betul-betul perjuangan bagi saya untuk mengangkat herbal di Indonesia. Paling banyak, Bapak Ibu, saya katakan jujur ya, herbal itu adalah pembohong. Karena itu saya bilang ke semua tim saya, pasukan saya, tidak boleh tampilkan testimoni. Kenapa saya katakan tidak boleh tampilkan testimoni? Kita tidak bisa menyembuhkan orang. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Tuhan sendiri, hanya Allah sendiri. Kalau boleh saya tanya, katakan ke orang banyak, herbal itu pekerjanya berapa persen? Hanya membantu 2% di dalam kesehatan. Apa yang bisa menyembuhkan di dalam konsep kesehatan itu? Bapak Ibu pernah bangun rumah? Pernah tahu orang bangun rumah? Bapak Ibu bisa bangun rumah sendiri? Bisa. Pasti bisa. Bisa, Pak, tapi temboknya enggak lurus, Pak. Betul atau tidak? Enggak ketemu siku, Pak. Betul enggak? Jelek atau bagus kalau Bapak Ibu bukan tukang terus bangun rumah? Saya tunjukkan konsep kesembuhan di dalam herbal. Ini gambarnya rumah, anggap aja ini gambarnya rumah, Bapak Ibu. Rumah ini ada banyak barang enggak mendukungnya? Genteng itu di mana? Di atas. Kalau Bapak Ibu yang jadi tukang, sandal bisa di atas enggak kira-kira? Bisa, kalau pas gentengnya bocor, betul atau tidak? Pantes atau tidak? Tidak pantes. Nah, di dalam membangun rumah ini adalah tubuh kita, Bapak Ibu. Rumah itu di dalam ini anggap baca tubuh kita. Ada genteng, ada kayu, ada paku, ada besi, ada semen, ada pasir, ada batu bata, ada keramik. Semua itu kalau yang ngerjakan tukang itu ditaruh di tempatnya masing-masing, betul atau tidak? 2% ini kerjanya tukang. Jadi tukang itu Bapak Ibu belikan material, tukang itu menaruh pada tempatnya masing-masing. Nah, kalau di dalam tubuh kita, genteng, kayu, dan sebagainya, itu adalah makanan. Karena itu ketika Bapak Ibu nanti buat makanan, buat jus, buat semuanya, itu ada fungsinya masing-masing. Contoh, kalau orang sakit asam urat, kalau orang tidak tahu Bapak Ibu, anggap asam urat itu kayunya rusak. Betul ya? Otot-ototnya rusak ini. Terus karena tidak tahu, belinya makanannya, beli jeroan, beli daging sapi, daging kambing, tempe, sayurannya sayuran kangkung, bayam. Kira-kira ambruk enggak ini kayunya ini tambahan ini? Mau dibelikan besi. Besinya ditaruh di atasnya lagi. Ambruk. Nah, padahal yang harusnya dimakan berbeda. Harusnya ya kayu. Harusnya cuman seandainya sayur hijaunya tidak boleh tua, hijau muda. Terus seandainya gitu kacang-kacangan harus dikurangi. Nah, terus yang paling penting lagi berarti harus ada pengganti yang sebenarnya. Lah Bapak Ibu contoh, saya kasih contoh. Makanan ini kalau tidak ada tukangnya, bahan kalau tidak ada tukangnya, masangnya bisa bagus atau tidak? Contoh ganti osok satu ini aja, tahu osok ya Bapak Ibu ya? Kalau luar Jawa nyebutnya apa ini? Aso, kaso, oke ya. Ganti kaso satu, ganti osok satu. Kalau tukang bisa tidak gantinya? Cara gantinya gimana? Genteng diturunkan dulu, kayu diganti, baru dipaku. Kalau Bapak Ibu yang maku kira-kira gimana? Tambal sulam enggak kira-kira?
tambal sulam. Bagus atau jelek hasilnya? Jelek. Nah, disitulah fungsinya herbal. Jadi minta maaf Bapak Ibu, rumus-rumus tadi, formula-formula yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu pelajari, itu adalah herbal. Fungsinya berapa? Hanya 2%. Tetapi ditambah dengan bahan makanan yang tepat, itu akan menjadi obat yang mujarab. Saya lanjutkan. Mulai tahun 2010 hingga 2015, musuh saya terbesar adalah medis. Semua pasien-pasien saya diintimidasi. Jangan minum herbal, nanti gagal ginjal. Pernah dengar kata-kata itu? Tahu penyebab herbal jadi gagal ginjal? Bukan hanya itu. Bapak Ibu kepengen cepat sembuh atau lama sembuhnya? Saya ulangi. Bapak Ibu kepengen cepat sembuh atau lama sembuhnya? Nah, karena kepengen cepat sembuh itu loh yang membuat jadi cilaka. Bapak Ibu sakit itu lama atau sebentar? Bukan. Bapak Ibu yang sakit asam urat hari ini, sebelum dulu makan ngawur itu jadi sakit itu butuh berapa tahun? 10, 15 tahun lebih, 20 tahun lebih. Itu loh untuk bikin sakit. Kalau sakitnya aja butuh waktu 20 tahun, terus sembuhnya kepengen waktu 3 hari. Bohong atau tidak kira-kira? Bohong. Contoh orang sakit diabetes. Kapan sih orang sakit diabetes itu bisa jadi sakit diabetes? Nunggu 40 tahun kadang-kadang kok baru sakit kok. Waktu muda kan masih bisa bergaya kan? Makan ngawur kan gitu aja kan? Begitu sudah sakit terus bilangnya, ditanya, hobi makan manis ya? Oh endaknya itu seminggu lalu Bapak Ibu. Mudahnya itu makannya racun semua itu. Betul atau betul kira-kira? Nah, untuk menjadi sembuh ini yang menyebabkan orang sakit gagal ginjal, begitu kena diabetes, kepengen 1 minggu, 2 minggu langsung turun. Kepengen kolesterol sembuh 1 minggu, 2 minggu langsung normal. Kepengen asam urat langsung sembuh. Akhirnya dari 3 liter diturunkan jadi 1 liter. Atau dari 3 gelas diturunkan jadi 1 gelas. Berarti kalau direbus dengan dosis tinggi Bapak Ibu, yang ada itu adalah sudah teroksidasi, terbakar. Khasiatnya mantap, luar biasa. Yang kasihan siapa? Ginjal. Ginjalnya yang keracunan. Terus supaya herbal ini bisa aman, bagaimana caranya? Kita itu butuh namanya enzim. Enzim ini berasal dari makanan, dari daun. Kenapa kita butuh obat yang mujarab itu namanya enzim? Bapak Ibu dulu diciptakan dari apa? Enggak lah, Bapak Ibu dari orang tuanya. Yang dari tanah itu Nabi Adam. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Tapi prinsipnya manusia diciptakan dari tanah. Karena kita diciptakan dari tanah, obat mujarab kita adalah tanah. Jangan makan tanah. Yang dari tanah. Karena itu hidroponik, aeroponik tidak bisa jadi obat. Karena dia bukan dari tanah. Tetapi berarti sayur apa, bahan apa? Berarti tanaman-tanaman yang ditanam dari tanah. Itu adalah obat. Nah, terus yang kedua ada peraturan lagi. Karena kita berasal dari tanah, sumber utama kita adalah enzim, maka kalau Bapak Ibu taruh nih tanah makanan ini dari sayur, dari buah, dari ikan, dari daging dan sebagainya.
Sejujurnya Bapak Ibu, tidak boleh dipanaskan dari suhu 45 derajat Celcius. Kalau di atas suhu 45 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius, mati tinggal 50%. Di atasnya lagi, mati lagi. Terakhir kalau dipanaskan suhu tinggi, kita 0 enzim. Kalau 0 enzim ini berarti makanan apa bahan yang pasti 0 enzim? Daging. Daging kan pasti tidak mungkin dimasak 45 derajat kan? Tidak tega kan Bapak Ibu makan kan? Karena itu orang Jepang, orang Korea, orang Cina Bapak Ibu, bagaimana bisa mendapatkan enzim yang original dari ikan dan lain sebagainya? Bukan dimakan mentah Pak, dicelupkan di dalam cuka. Coba contoh, pernah tahu ikan tuna? Orang ikan tuna di sini dipanggang, diasap, betul ya? Habis gitu digoreng, mati 3 kali. Tahu ya arti mati 3 kali ya. Coba bayangkan, dapat masuk ke kapal sudah mati atau belum? Mati. Terus itu diasap kan? Dipindang, tahu ya? Terus Bapak Ibu masih dari pindang itu dimakan langsung atau masih digoreng lagi? Berarti matinya 3 kali ini. Jadi kalau sudah makhluk hidup yang daging, yang makhluk hidup, itu tidak ada enzim. Karena dia tidak ada enzim, kita cuma ambil zatnya saja. Proteinnya, lemaknya, karbohidratnya, energinya, kalsiumnya. Tapi enzimnya sudah tidak ada. Nothing. Supaya ini bisa hidup Bapak Ibu perlu enzim. Enzimnya dari mana? Kalau semua dimasak matang, ya kita tidak apa-apa. Karena itu saya nyasukkan enzim karena sudah tahu orang Indonesia itu kalau tidak dimasak matang tidak dimakan. Saya buatkan konsep jus. Kalau jus kan tidak mungkin direbus kan? Nanti kalau direbus jadi kolak Pak. Itulah alasan harus buat jus. Atau kalau tidak mau jus Pak karena tidak ada listrik, tidak ada blender ya silakan dimakan mentah. Dilalap. Saya kasih contoh. Daerah mana yang paling suka lalap? Sunda. Gadisnya, wanitanya cantik-cantik. Penyakit lebih jarang. Daerah yang selalu makan masak, dia kena cenderung penyakit diabetes lebih tinggi. Penyakit diabetes tertinggi daerah mana? Jawa Tengah. Sudah masaknya manis. Kan masak Jawa Tengah itu Bapak Ibu kalau asli sana, itu betul-betul manis. Gudeg itu manis sudah diinget lagi. Kolesterol, asam urat, diabetes. Karena itu penjualan obat saya terbanyak Jawa Tengah. Saya itu sampai hafal Bapak Ibu begini. Saya mendiagnosa suatu penyakit daerah itu tergantung dari makanannya. Kalau Ponorogo orangnya senengannya asin dan pedas, berarti penyakit terbanyak apa di sana? Hipertensi sama sakit lambung. Jawa Tengah karena hobinya makan manis, diabetes. Orang Indonesia Timur, mana orang Indonesia Timur ini? Kalau Kupang, Rote, Soto sampai sana tanahnya kapur, penyakit banyak, paling banyak apa? Kencing yang batu ginjal. Nggak usah disuruh. Orang yang paling seneng Ambon dan sebagainya, yang paling hobi dengan minuman keras, penyakitnya apa paling banyak? Liver. Itu sudah hukum. Apa yang dimakan menyebabkan penyakit apa. Nah dari sana kita yang waras harus yang ngobati. Ngobatinya paling simpel. Contoh, sini Tuban tidak ada ya. Yang kemarin daerah pesisir yang Tuban ada ya. Ada pohon siwalan tidak di sana? Orang Tuban itu kan pesisirnya ini kapur semua. Tapi Gusti Allah itu adil Bapak Ibu. Karena banyak kapur, maka banyak orang sakit batu ginjal. Obatnya batu ginjal paling gampang apa? Minum air legen, air
nira, air siwalan. Jadi obat itu disediakan di sana. Tetapi karena orang-orang terlalu kreatif, legen yang harusnya manis dirubah jadi tua. Wah, teler semua. Itu terlalu kreatif saja mereka. Jadi obat itu sebenarnya, ingat kata kuncinya, obat itu ada di daerahnya masing-masing. Seluruh herbal saya Bapak Ibu, dunia herbal itu tanamannya banyak sekali. Dan saya punya prinsip satu, obat itu harus mudah, obat itu harus murah, obat itu harus mudah ditanam, obat itu harus selalu tersedia. Karena itu semua resep saya buat konsep yang ada di sekeliling kita. Kalau orang yang bisnis di dunia herbal, dia selalu buat resep Bapak Ibu, akar tanaman, batang tanaman, daun tanaman yang tidak mungkin ditemui orang. Betul atau tidak? Supaya bisa mahal harganya. Contoh, kalau Korea, ginseng Korea harga 10.000 tahun, tidak terbeli Bapak Ibu. Betul atau tidak? Nyarinya di mana? Di puncak Himalaya. Datangnya saja habis berapa? Nah, kalau konsep itu diterapkan, berarti Tuhan tidak adil. Gusti Allah tidak adil. Karena saya punya prinsip satu. Siapa di antara Bapak Ibu yang kepingin anaknya besok sakit? Ada enggak orang tua yang menyuruh anaknya sakit? Kalau seandainya Bapak Ibu ini orang bijaksana semua, supaya anaknya itu bahagia atau menderita? Karena itu dia akan menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh anaknya. Saya punya prinsip satu. Orang yang bijak adalah yang menyediakan warisan yang baik buat anak cucunya. Warisan yang baik itu apa Bapak Ibu? Bukan harta. Nomor satu adalah ilmu. Yang kedua adalah masa depan. Jadi saya minta tolong. Dari sana saya merubah semua. Saya menaruh buku saya. Saya tidak mau lagi membaca buku mulai tahun 2010. Karena saya membaca buku itu berarti saya sedang membuat sesuatu yang mempengaruhi otak saya untuk mengikuti penulis buku. Dari sana saya buang itu, modal saya hanya berdoa. Saya mencari tanaman-tanaman, bahan-bahan dari literatur, dari manapun, dari riset dan sebagainya yang ada di sekitar kita. Tadi Bapak Ibu yang di dunia herbal, kesulitan enggak cari bahannya kira-kira? Semua gampang? Saya minta tolong, jangan percaya saya. Saya ulangi ya, jangan percaya saya. Selama di sini kita 1 minggu, hampir 1 minggu, saya minta tolong, buktikan. Karena itu saya minta tolong, selama di sini Bapak Ibu harus mengkonsumsi herbal, mengkonsumsi yang semua sehat. Biar ini bukan kata-kata saya. Bapak Ibu tahu dengan ya di atas ya, benar di atas benar. Karena apa? Supaya besok ketika Bapak Ibu pulang bisa bercerita ke banyak orang, makanan sehat betul-betul obat. Bukan bohong, makanan sehat betul-betul obat. Saya jamin deh, nanti yang kemarin datang dengan kondisi sakit besok mau pulang pasti bingung mau pulang. Sampai di rumah takut sakit. Iya, karena kenyataan ini saya berkata jujur. Nah, Bapak, saya minta tolong. Kenapa kita pakai daun segar? Karena nomor satu Bapak harus tahu di sini bau. Tahu sudah megang rasa-rasanya, sudah tahu barangnya. Saya minta tolong loh ya, jangan besok baru sampai rumah terus tanya, kunir putih itu yang mana loh ya? Saya marah kalau gitu. Mumpung di sini kalau enggak jelas catat. Mumpung di sini Bapak Ibu ini saya harapkan jadi manajer, jadi pemimpin. Kalau enggak jelas catat. Kalau pas saya kosong, ayo kita ngobrol. Karena apa? Bapak Ibu akan saya harapkan betul-betul jadi leader, jadi pemimpin besok ke depan. Nah,
Seandainya daun seger ini tidak praktis, Pak. Kenapa kok tidak praktis? Masa saya bawa daun sukun kemana-mana satu kresek? Boleh dikeringkan. Syarat pengeringannya suhunya tidak boleh lebih dari 45 derajat. Terus yang kedua, ketika memasaknya tadi tahu konsepnya mendidih, matikan. Kenapa kok tidak boleh mendidih biarkan? Kalau mendidih dibiarkan teroksidasi, rusak itu partikel. Tapi ketika mendidih matikan, mendidih itu maksimal 90 derajat sudah Bapak Ibu. Tidak sampai 100 derajat itu. Itu aja sudah kehilangan 50% kita ini dari enzim yang ada. Karena itu saya tetap mempertahankan jus. Terus yang kedua, ada orang juga tanya, kalau Bapak Ibu ada orang ngomong gini, loh kalau saya terus-terusan minum jamu Pak Sledrik, Nike dan sebagainya, apakah tidak mempengaruhi ginjal? Saya mau tanya, Bapak Ibu sudah pernah makan sayur enggak seumur hidup ini? Sebentar, bukan sayur segar, bukan. Masak sayur bening, sayur lodeh, sayur sop, sudah pernah atau belum? Sudah berapa tahun? Kenapa kok enggak gagal ginjal? Bukan. Orang selalu berpikir jamu itu ngerusak. Padahal minta maaf, itu tadi jamu atau bumbu? Bumbu. Saya kasih tunjuk. Kenapa sih bangsa asing, Belanda, Eropa dan sebagainya ambil 350 tahun barang dari kita? Untuk apa? Untuk obat. Dan kita dibalik, yang sana ngobat dari kita, terus kita disuruh beli obat dari sana. Itu yang waras siapa Bapak Ibu? Bukan Belanda Pak, ya Eropa lah semuanya. Jadi saya minta tolong, Bapak Ibu ini hidup di surga yang ada di bumi. Apalagi Indonesia. Indonesia itu lagunya ada garis katulis. Saya katakan jujur, obat itu hanya tumbuh di daerah garis katulistiwa. Itu pusatnya obat dunia. Jadi disinilah kita itu tempatnya obat. Terus habis gitu di Indonesia, herbal itu dibunuh atau tidak kira-kira? Dibunuh. Dari situ saya berjuang. Tapi saya bangga Bapak Ibu. Tahun 2015 itu di puncak-puncaknya saya dipercayai orang. Kalau dulu pasien-pasien saya itu no hope, tidak ada harapan, yang mau mati, yang miskin, yang terbuang. Tahun 2015 pasien saya bergeser. Dokter, kesehatan, perawat, bidan ngundang saya semuanya. Untuk apa? Belajar herbal. Produk saya bukan lagi satu. Waktu itu sudah jadi 18 produk. Saya mulai diberikan, anggap aja wis kawahyon. Tahu kawahyon enggak Bapak Ibu? Ya diberi wis ketiban wahyu lah gitu Bapak Ibu. Akhirnya saya bisa membuat produk itu mulai saya split seperti obat kimia. Obatnya ginjal ada, obatnya supaya pinter, supaya enggak pikun ada. Obatnya anak autis ada, obatnya kanker ada. Kanker aja sudah mulai saya pecah. Ada 4 macam kanker yang bisa kita bantu. Obatnya asam lambung ada, obatnya untuk liver ada. Jadi semua mulai kita buat dari sana. Sehingga apa? Pasien saya berubah dari orang biasa ke dokter. Saya mau katakan jujur ya, dokter jantung terhebat, sakitnya jantung. Udah benar, saya yang ikut ngobati. Dokter kanker terhebat, sakitnya kanker. Ibu-ibu ada dokter kanker Bapak Ibu, saya tidak sebut nama. Saya tidak sebut nama rumah sakit. Dia datang ke saya, Pak Bayu saya sakit kanker. Kok motong ayam masuk di situ? Kaget saya.
Iklan tadi. Jadi suatu hari Bapak Ibu dokter kena kanker payudara. Kanker payudara ibu-ibu ya. Pak Bayu saya sakit kanker payudara. Obat apa yang tercocok? Saya bilang dia berguru Bapak Ibu. Saya bergurunya gini, Bu coba di open biopsi dulu deh. Ngawur aja ini sudah positif kanker Pak. Ya sudah kalau begitu di kemo Bu. Kemo itu tidak menyembuhkan. Dioperasi saja, ngawur lagi. Coba bayangkan, ini dokter bilang begitu. Kenapa kalau Bapak Ibu yang sakit langsung kemo? Betul atau tidak? Operasi. Nah, kalau orang tambah pintar itu tambah bingung. Nah, iya, terus akhirnya ke saya tanya, yang namanya kunir putih aja itu debat sampai 1 bulan, Bapak Ibu. Itu fair. Pak, bentuknya kunir putih itu yang bagaimana? Gitu. Karena waktu itu saya masih di Jakarta, saya tinggal di Jakarta. Akhirnya harus terpaksa saya harus kirim dari Mojokerto waktu itu. Karena apa? Takut. Itu yang menguatkan saya. Saya pernah suatu hari saya seminar di Australia, di Melbourne. Pasien-pasien saya dokter semua Bapak Ibu. Stroke, kanker. Saya tanya, dulu pekerjaannya apa? Penyakit dalam, lari-larinya kanker. Saraf. Jantung, lari-larinya jantung. Makanya saya paling takut makan uangnya obat. Saya takut penyakitnya pindah ke saya. Paham maksud saya? Bukan menular Pak, kualat. Karena itu saya paling takut kalau promosi herbal. Karena apa? Itu bukan saya yang menyembuhkan. Itu hanya kuasanya Gusti Allah. Saya itu lebih senang Bapak Ibu karena itu ketika ketemu pasien yang saya ajarkan adalah membuat obat. Ayo, secara marketing, pabrik obat ngajari orang buat obat itu benar atau salah? Salah kan? Nah, karena itu besok Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah tahu semuanya, boleh dijual, tapi jangan sebut itu obat. Kalau Bapak Ibu jual, saya jual jus untuk kolesterol, boleh atau tidak? Boleh. Harganya tidak mahal-mahal ya, 5.000 gitu aja lah 1 gelas gitu ya. Harga jus di luar berapa toh? Ya ikut harga luar lah. Ikut harga luar saja. Seandainya besok Bapak Ibu membuat rumah makan, ayamnya sehat, sayurnya sehat dan semuanya, silakan. Itu uang rezekinya itu betul-betul barokah Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang diabetes, Pak, karena Bapak diabetes, nasinya dibuat khusus, sayurnya dibuat khusus, beda sayur. Kalau diabetes tadi ada apanya di situ? Ada apa? Pari. Jadi lalapannya pari, kacang panjang. Kacang panjang itu untuk mempelancar peredaran darah. Nah dari sanalah itu visi kita Bapak Ibu. Dan itu cita-cita. Seandainya nanti Bapak Ibu di setiap rumahnya masing-masing sampai ke level Intansari sudah bisa bangun tempat rekreasi, Bapak Ibu di situ punya rumah makan, punya tempat edukasi. Saya nanti numpang ke sana numpang makan. Itu mimpi saya hanya begitu. Saya berguru sama Pak Bambang. Pak Bambang, kalau teman-teman besok berhasil semuanya kita kunjungi, kita numpang makan ke mereka. Dan itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa saya nilai Bapak Ibu. Tapi ingat ya, mulai besok dan seterusnya dijaga hidupnya, jangan mati duluan gitu loh. Ya mati itu takdir betul. Tapi minta tolong dijaga. Jadi Pak tolong dikeringkan. Besok kalau Bapak Ibu belajar kepengen ngeringkan bahan di belakang dapur di atas kolam. Itu suhunya kita jaga di situ maksimal itu suhu sekitar 40 derajat. Karena itu di bawah ada air, ada udara yang masuk, ada ventilasi.
Terus penyakit kemarin yang tiap kelompok kemarin buat, nanti kalau Bapak Ibu masuk di dunia herbal, penyakit itu tolong buat sendiri. Gimana sih cara buatnya obat untuk diri sendiri? Sebelum bisa ngobati orang lain, obatilah dirinya Bapak Ibu sendiri. Paham maksud saya? Ingat baik-baik Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang di depan, yang akan mengajar banyak orang. Lah itu nanti akan mempengaruhi tanaman apa yang Bapak Ibu akan tanam. Kalau sekelilingnya orang sakit diabetes, asam urat, kolesterol terlalu banyak, ya tolong yang ditanam di rumah itu ya untuk kebutuhan warga. Jangan ikut tren. Ciptakan tren. Karena itu di paling dasar di dalam pelatihan kami cukup gitu. Nanti kalau sudah cukup Bapak Ibu akan ditambah sendiri. Percayalah, konsisten aja di situ. Dari pasien diwakili dari sekeliling itu 100 saja. Kalau Bapak Ibu nanti sudah pasien sampai 1000, saya jamin Bapak Ibu yang enek kok, belum tentu siap kok. Paling rumahnya dikunci terus kemana, padahal tidur ngomongnya luar kota. Loh, fair. Tadi Bapak Ibu kan sudah diajari Pak Potro terapi di sini ya. Bapak Ibu tahu enggak Pak Potro itu saya ajari cuma berapa jam? 2 jam. Betul Pak. Malam begini saya baru tiba di Pekalongan waktu itu. Jam 10 saya tiba, Pak, kita ketemu di hotel. Pak Potro tak ajari sampai jam 12, jam 1 malam. Setelah sampai selesai itu saya bilang ke dia, Pak besok praktek mijet. Loh Pak, saya belum siap. Sudah praktek saja saya lihat. Jadi saya di sini konsultasi pasien, saya lihat Pak Potro terapi di sana. Dia bilang ke saya, Pak saya paling kuat nerapi 2-3 orang. Loh iya enggak apa-apa, jalani aja. Paling nanti 30-40 kok satu hari. Begitu kecemplung, tahu kecemplung Bapak Ibu? Ini teorinya Pak Sindu ini katakan, kalau kepengen orang pintar cemplungkan sekalian, delep no. Betul ya Pak Sindu ya? Nah itu sama Pak, 2 penterapi saya, yang satu sopir, keren enggak Bapak Ibu? Yang satu Pak Potro, bukan tukang pijet sama-sama. Saya suruh terapi pasien serius ini, bukan pasien biasa. Suruh terapi pasien cuma saya rintip. Saya lihat, kalau salah saya tegur gitu aja loh. Dan hari pertama itu dia terapi satu orang itu 30 atau 40 pasien per orang. Sudah banyak atau sedikit? Saya bilang ke dia, kalau lulus Pak Potro setelah 200 pasien nanti tak ajari ilmu. Setelah 200 pasien selesai, nanti setelah 2000 pasien saya tambahi ilmu lagi. Kalau belum lulus 2000 pasien, belum lulus jadi murid saya bilang begitu. Akhirnya Bapak Ibu saya katakan jujur, ini Pak Bambang sampai tidak punya sopir sekarang. Gara-gara apa? Mau pergi, Pak pasien saya antri. Jangan sepelekan tukang pijat Bapak Ibu. Ada peraturan di tempat kami. Tidak boleh tentukan tarif. Kalau tidak berani terima uang langsung, silakan sediakan kotak amal di depan. Saya mau katakan jujur ya, ada yang sebulan dapat 20 juta. Ada yang sebulan dapat 7 juta, 8 juta, 10 juta, tertinggi 25 juta per bulan. Itu pasiennya sampai jam 12 malam. Itu perempuan. Pertama kali saya panggil semua, suaminya itu protes ke saya, Pak Bayu, masa bojoku mau dadekno tukang pijet Pak? Begitu Bapak Ibu. Loh serius gitu. Tapi begitu dia terima pasien, saya bilang ke dia, untung mana jualan herbal atau jadi tukang pijet? Alhamdulillah Pak, pijetnya lebih banyak. Tapi tolong ya jangan motivasi uang, jangan. Motivasilah membantu. Pasien saya pertama tahu Bapak Ibu saya ceritani, tukang tambal ban. Suatu hari saya nginep di daerah Pengging. Pengging tahu ya, Pengging itu Boyolali ya. Saya nambal ban Bapak Ibu. Terus akhirnya saya nginep daerah situ karena ban saya bocor, ban mobil saya bocor. Saya lihat tukang ban ini serius. Ngomong. Setelah dia nambal ban, saya suruh mijeti saya. Coba Pak sini Pak, pijeti saya Pak. Gitu. Alasan saya kaki saya sakit, saya bilang gitu. Tapi dia mijet itu punya tenaga. Tenaganya itu pas bagi saya.
Terus saya tawari dia, mau jadi tukang pijat serius enggak Pak? Mau Pak. Gitu. Dia tidak kenal saya Bapak Ibu. Terus akhirnya malam itu saya pijeti. Setiap 2 minggu saya datangi orang ini. Saya muridkan, saya ajari. Setiap saya ke Jawa Tengah saya pasti mampir ke sana. Setelah saya mampir sampai ilmunya jangkep semuanya, dia saya kasih ilmu lengkap. Ilmu saya lengkap, 4 bulan saya ngajari dia. Per 2 minggu, 8 kali pertemuan berarti. Caranya ngajari dia tak suruh mijeti saya. Jadi itu paling enak itu ya, murid gratis saya bayar lagi malahan. Dia enggak punya rumah. Rumahnya di Panggir Ban, Tambal Ban itu saja. Tapi dia orang baik. Anaknya 3, istrinya stres Bapak Ibu. Istrinya depresi. Anaknya 3 itu tidur di Tambal Ban itu. 1 tahun lagi saya datang ke situ. Dia nyium kaki saya. Dia bisa bangun rumah. Dia punya tempat tambal ban 4 sekarang. Orang-orang jalanan yang tidak karu-karuan itu ditaruh di tambal bannya dia. Terus saya bilang, sampean kaya tah? Alhamdulillah Pak. Sehari bisa dapat 1 juta. Keren atau tidak Bapak Ibu? Orang tambal ban sekolahnya apa Bapak Ibu? Tidak sekolah. Itu rezeki bagi dia. Anaknya yang paling besar lulus SMP sudah punya tambal ban sendiri. Semua akhirnya usahanya dia tambal ban karena dia taunya tambal ban. Ada orang-orang tanda kutip ya, orang-orang yang ada kan orang yang tidak tahu arah hidup Bapak Ibu ya. Jalan gitu akhirnya ditampung, diajari mijet semuanya. Itulah mengubah sampah jadi berkah. Tidak peduli pekerjaannya apa, tidak peduli dia jadi apa. Dia punya rumah yang tidak bagus, ya cukuplah untuk rumah di desa. Dia bangun habis 200 juta katanya. Setahun dapat 200 juta sudah keren atau enggak? Itu bangga, saya betul-betul bangga Bapak Ibu. Kenapa bangga? Ceritanya dia ngenes. Sebelum ketemu saya itu dia tabrak tambal bannya itu ketabrak truk sampai dia di ban, banyak ban Bapak Ibu. Ini pennya 6 di dadanya. Kalau mungkin ada beritanya di internet, coba cari di situ. Bondono apa? Setelah pengging sedikit lah, di situ ada mungkin ada berita tukang tambal ban diseruduk truk. Nah itu ceritanya dia itu sudah. Banyudono, Banyudono, oke di situ dia. Dekatnya kantor BRI Banyudono. Kalau Bapak Ibu tanya ke sana, namanya Cak Mul. Tanya ke dia. Dia suatu hari ada pernah dapat rezeki paling banyak. Dia tidak pernah menentukan tarif, dia ikut kata-kata saya. Tidak menentukan tarif, tapi pernah dibayar 5 juta. Gara-gara apa? Ada seorang dokter Bapak Ibu sudah lumpuh 3 tahun. Dia terapi dengan konsep sederhana saya. Setelah dia diterapi dia pulang. Besoknya Pak Dokter bisa naik sepeda motor bawa tumpeng ke rumahnya tukang tambal ban sama ngasih amplop 5 juta. Itu dalam sejarah tukang pijat yang paling mahal dalam hidupnya ngasih 5 juta Bapak. Karena apa? Kesehatan tidak bisa dibayar. Jadi saya minta tolong ya, tadi itu bukan mainan, itu serius. Itu serius Bapak Ibu. Itu beneran. Dan itu mengubah semuanya. Jadi waktu praktek, kalau praktek jangan sambil menyalahkan temannya. Jangan balas dendam gitu maksud saya. Nanti sakit-sakitan. Ayo pelajari. Tadi ketika diagnosa penyakit gampang atau tidak? Tadi diagnosa enggak? Enggak, diagnosa kaki enggak? Cocok enggak? Wah ini Pak Potro harus ditutup ini. Enggak Bapak Ibu. Gini loh, kaki kita ini Bapak Ibu bukan hanya pandang pendek. Ini kan dibagi 3 nih. Ini daerah dada ke atas, ini daerah perut, ini daerah bawah. Lah, kalau di sini timbul ruam, ini bercerita tentang organ.
Besok yang belajar di herbal kita kan belajar ini semua untuk mendiagnosa suatu penyakit. Kalau seandainya Bapak Ibu di sini ini kan tulang belakang nih. Di sini Bapak Ibu ada yang benjol, itu enggak usah ditanya, punggungnya pasti bermasalah. Kalau Bapak Ibu titik-titik di sini bermasalah, itu berarti penyakitnya di situ. Enggak akan bisa kerja kalau enggak lihat ini dulu Bapak Ibu. Ini monitor ini. Jangan sengaja dikasih spidol ya, ketahuan. Terus jangan juga ditutupi. Apa yang muncul di sini, ini akan jadi cerita. Satu orang boleh jadi korban dulu, sekalian jelas. Mari silakan maju Pak. Kamera tolong. Nah, silakan duduk Pak. Kamera. Tenang Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu kita ini santai ya, masih ada beberapa hari jadi dibuat santai ya. Jadi buat santai. Sampai ada yang Madura kan Pak? Istri saya Pak. Oh, engke. Nekat retan dipi tak apa. Sebentar, kakinya mas, dari sini mas. Kamera, handphone atau apa Pak Bambang? Oh kalau gitu hadapnya sana Pak ya. Bapak Ibu lihat di monitor ya. Pak, enggak apa-apa. Iya, Bapak duduk kakinya taruh di sini, Pak. Saya butuh lampu ini pakai handphone aja, boleh. Kakinya di sini, Pak. Biar bisa dilihat, Pak. Enggak apa-apa. Oh ya, senteran Pak Bambang ya. Oh, tapi sehat sekali ini. Keputihan Pak. Bisa kelihatan ya? Ayo Bapak Ibu, di sana bisa kelihatan enggak ya gimana di? Bukan kelihatan kakinya. Ada bedanya Bapak Ibu. Ini kan ada ruam nih. Betul ya? Ada ruam enggak ini? Ada kan, betul ya? Nah, ini daerah apa kira-kira? Perut sebelah mana? Berarti ini perut sebelah kanan, atas atau bawah? Atas itu berarti di mana? Di sini? Lambung. Kayak gini ditekan Bapak Ibu. Berarti kalau kasusnya di sini ditanyai pasiennya, Pak sering kembung enggak Pak? Iya betul. Loh. Bukan dukun ini monitor. Terus yang kedua Bapak Ibu, ini tulang. Ini lainnya sehat semua Pak, masih muda ini, enggak masalah. Ini satu tok ini masalahnya. Berarti ini masalahnya cuman di masalah lambung. Ini kasusnya kalau di atas, berarti keluarnya sering kembung. Daerah mana? Daerah ulu hati ke atas. Kita jadi orang bodoh saja di sini, lihat dan lihat saja. Terus kita lihat kalau tulang belakang itu di sini Bapak Ibu. Ini kita raba. Nah, oh ini sehat, tulang belakangnya enggak sakit, enggak pernah sakit boyok dia. Iya toh Pak? Satunya loh, ya jangan dicek dulu, boyok itu ada dua, kanan dan kiri. Oh, sehat, aman. Oke. Iya habis minum telur itu Pak. Oh, enggak ada hubungannya. Sebentar, saya kasih tahu trik langsung. Sebentar Pak, taruh sana. Pak, enggak apa-apa tidur di sini, habis saya injek-injek enggak apa-apa Pak ya. Kalau sudah kasusnya cuman kembung, ngobatinya 1 menit. Tidur Pak. Tahu tadi cara ngobatinya? Diangkat kakinya, diinjek pantatnya. Jadi relawan satu, jangan saya yang turun, nanti dia terlalu bahagia nanti. Ayo mari satu naik. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita ini keluarga ya. Kita belajar sama-sama ya. Ayo oke. Lihat biar. Mau diangkat ke kolam. Bentar ya. Posisinya betul. Oke, betul. Terus saya di mana? Sana, oke. 1, 2. Pak, sebentar. Kakinya kalau boleh hadapnya sini, Pak. Minta maaf, Pak ya. 1 titik. Ya, oke. Naik sedikit lagi, Pak. 1 titik lagi. Nah, oke, Pak. Yang jangan keras-keras biar enak badannya. Terus samping sebelah sana juga. Oh, itu enak sekali, kertek sampean, Pak. Yang ini, Pak ya. 2 ini, Pak. Ini sama ini. 4 titik ini aja sudah cukup untuk membuat lega, Bapak Ibu.
Jadi kalau istrinya Bapak Ibu, saudaranya Bapak Ibu sering perut kembung Pak, suruh tidur, angkat 1 menit sembuh. Bukan orang sakti, ya karena titiknya di sini. Ini enggak bisa Pak, salah. Gini Pak, waduh saya harus turun tangan saya. Atau Bapak dulu, coba dulu boleh? Kehalang saya, oke baik. Saya di mana Pak Bambang? Saya di sini, oke. Sebentar Pak. Cara mijet itu sepele Bapak Ibu, tapi itu butuh pengalaman ya. Kakinya Pak. Oke, kurang maju sedikit posisinya Pak, maju 1 langkah Pak. Oke, senja. Oke, ya naik sedikit 3 cm. Oke. Nah, enak, mantap. Oke, terus sekarang pantatnya. Turunkan sedikit tangannya Pak, biar tidak licin. Nah, oke, sudah. Turun sedikit tangannya. Oke, injek itu Pak. Yang tidak boleh diinjek ini jangan injek tulang ekor ya Bapak Ibu ya. Orang bisa buta. Ekornya keluar. Oke. Pak, oke, sudah enggak apa-apa. Oke. Pak, ada bedanya enggak Pak? Lega enggak rasanya Pak? Ini membuat kelegaan di daerah perut Bapak Ibu. Boleh satu lagi testimoni ke depan untuk kita periksa? Oh, ya Pak Sindu ya, boleh ya Pak Sindu ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti 2 orang. Bapak di sini dulu enggak apa-apa. Bapak yang meriksa. Enggak apa-apa. Hati-hati ya, jangan mati-mati. Ada tembaknya Pak Awan. Pak Sindu minta maaf. Kameramen. Maaf Pak ya. Minta maaf dinaikkan Pak. Enggak apa-apa, mari Pak. Wah, ini pekerja keras sekali nih Pak Sindu ini ya. Bapak mari lihat. Mana yang bermasalah? Wih, sehat sekali Pak. Mana yang bermasalah kira-kira? Ini masalah enggak Pak? Coba lihat. Mana yang hitam Bapak Ibu? Coba cek, ayo. Mana yang merah? Ini garis-garis ini menunjukkan satu, ini pekerja keras. Berarti kena air, sering kena panas. Jadi ngapal. Ayo Pak, mana Pak yang bermasalah kira-kira Pak? Ini kotoran Pak, bukan hitam Pak ini Pak, kotoran. Ayo Pak, mari Pak, lihat Pak. Daerah mana yang sakit? Ini masalah Pak ya, betul ya? Agak ruam sedikit enggak Bapak Ibu ini? Kalau di sini agak ruam. Kalau ruam yang bawah sini kira-kira titik apa? Ini masalah dengan persenian, perkencingan. Berarti Pak Sindu minta maaf. Ini agak trouble Pak. Iya Pak. Berarti apa? Kalau ndak ada 2, prostat atau infeksi saluran kencing. Kalau prostat ya Pak ya, kemungkinan. Jadi akhirnya kencingnya ndak tuntas atau ndak lancar. Itu masalah dari ini ke bawah. Tapi Bapak luar biasa Pak, di usia segini semua masih normal. Nah, kalau masalah prostat yang dipijat mana? Bukan dipijat, senam. Pak Sindu boleh kita jadikan sebagai model? Boleh, silakan. Bapak silakan di situ. Saya jadi mau jadi dukun ya. Pak Sindu ngapunten, sambil duduk sujud dulu. Duduk ngadep sana boleh? Enggak, gini, sorry, duduk sujud. Pak, kaki boleh ke sini bisa? Mari, stop. Oke, maju dikit. Bapak akan terlentang nanti, Pak. Oke, Pak duduk biasa duduk. Minta maaf, Pak ya. Minta maaf. Kalau enggak kuat bilang. Wih, luar biasa. Nah, Pak Sindu minta tolong setiap hari dalam posisi begini kurang lebih 3 sampai 5 menit. Senamnya prostat cuman begini, Bapak Ibu. Saya berdirikan dulu Pak. Oke. Iya. Kalau tidak bisa sendiri minta tolong bantuan ya. Baik, terima kasih Pak. Kakinya tak cek Pak, punggungnya Pak sekalian Pak. Enggak. Ngecek di kakinya saja. Minta tolong sembujung boleh Pak, sembujung boleh. Saya cek Pak, punggungnya atau ini masalah prostat juga bisa karena dari punggung Bapak Ibu. Oh, ada punggung Pak ya, bermasalah sedikit ya boyoknya ya. Bapak Ibu, Pak, cerita Pak. Ini kan rata.
Ini kan mendul. Terus rata lagi. Ini posisi di mana? Di tengah-tengah antara perut dengan boyok, dari perut ke bawah atau perut ke atas Pak ini Pak? Perut ke bawah. Minta maaf Pak Sindoji. Jadi kalau perut ke bawah, bagian mana yang sakit Bapak Ibu? Pinggang sini. Nah, kalau pinggang di sini, kalau Bapak Ibu tanya, Pak kira-kira sering pegel enggak Pak gegernya Pak? Enggak terasa, enggak sering kemeng darah sini? Oh enggak aman ya. Lah padahal kalau di situ cerita, ini agak masalah di sini Pak. Nah kalau masalah seperti ini bagaimana terapinya? Minta maaf. Siapa yang pernah di musola mainan cekrak-cekruk gitu? Ada enggak? Yang diangkat begini? Ada yang kuat kira-kira ngangkat bapaknya? Ada? Ayo mari berdiri Pak, mari berdiri Pak, mari. Ayo minta tolong bisa ngangkat enggak? Kuat enggak kira-kira? Dikerpek bisa enggak? Ya, oh bukan, tangannya biasa gini aja Pak. Kayak di musola lah. Ini waktu kecil kan kita begini Bapak Ibu. Ntar, saya aja, enggak apa-apa. Enggak. Pak Sidah minta maaf, tangannya gini aja. Kalau begini Bapak Ibu, kalau tangan begini kita kan enggak sampai. Tangannya pasien suruh begini. Minta maaf Pak Sindo ya, saya taruhkan di sini, saya pegang begini. Oke, begini ya. Terus dia alhamdulillah. Enggak bisa bunyi betul-betul bermasalah. Pak, besok tolong cari Pak Potro biar diurut dulu. Ini berarti bermasalah. Harusnya kalau orang enggak bermasalah ketika diangkat dia langsung krek. Kalau enggak krek berarti ada masalah. Minta maaf, terima kasih Pak Sindo. Oke, Bapak sekalian naik, mari mumpung di depan sudah. Oke, satu kali lagi. Ayo satu orang relawan untuk bagian periksa. Mari. Ayo Pak, mari Pak. Bapak Ibu pertama kali ngerapi pasien, ini yang harus kita ketahui. Kita enggak boleh minta maaf ya. Jangan ngira-ngira, jangan ngawur. Jadi kita bekerja itu harus betul. Oke, mari dilihat Pak. Duh, mana masalah? Ayo, sudah kelihatan. Ini Pak. Ini atas ya. Atas ya. Berarti kira-kira berarti apa kira-kira kalau ini atas? Ini paru-paru kan di sini. Berarti ini sebelah mana Pak? Sebelah kanan ya. Kanan. Ditanyai apa kalau urusannya dengan paru-paru? Pak sering sesek enggak kadang-kadang Pak? Betul loh Pak ya. Jangan karena saya tanya terus dijawab iya saja. Sesek Pak ya. Nah kalau sesek begini terapinya bagaimana? Tadi dia jadi terapi lengkap enggak? Tangan digini duduk di situ Pak. Bisa terapi ngangkat begini tadi dengkulnya? Oh, belum lengkap ya. Enggak. Duduk dulu Pak. Duduk biasa. Sila biasa. Duduk Mas. Dengkulnya taruh sini Mas. Dua-duanya Pak. Dua-duanya taruh sini Mas. Tangannya taruh sini Mas. Sikunya Mas. Oke, tarik Mas. Pak, maaf ya Pak. Terus naik lagi kakinya. Santai. Tenang, enggak usah gupuh. Enggak berhasil, enggak apa-apa, oke. Ini caranya terapi. Seandainya Pak saya cuma sendiri. Enggak bisa ada orang yang menerapi. Padahal yang harus diterapi adalah punggung saya. Punggung yang bagian atas. Kalau ini, minta maaf saya turun tangan. Caranya begini Pak. Bunyi Pak ya, enak ya. Nah, sudah, berarti sudah sembuh Pak. Coba Pak berdiri. Pergerakan apa yang membuat Bapak susah? Gerakan apa yang biasa Bapak terasa nyeri atau enggak enak? Aman, sehat. Nah, boyok nanti. Ya, Pak tolong periksa boyoknya. Tadi belum diperiksa boyoknya. Jangan cuma terdengar cerita pasien, Pak boyok saya sakit, diperiksa dulu. Pasien juga biasa bohong. Sakitnya biar lama dipijitnya.
Waduh, ini ini coba teraba aja tulangnya. Ada masalah enggak? Oh ini Pak. Oh ya, di mana sama di boyok ya, betul. Yang satunya juga cek kanan kiri enggak boyoknya? Di sebelah kanan aja ya. Loh, itu enggak ya, enggak ada ya. Berarti yang sebelah mana yang sakit? Sebelah kiri itu silang Bapak Ibu. Berarti sebelah kanan yang sakit. Diangkat kayak di musola dulu. Kasih telur ini. Kuat kayak model gitu, kuat enggak? Kuat Pak. Lagi Pak. Enggak bisa bunyi. Pak Potro mana? Sakit Pak. Sakit dengkulnya, ya sudah saya. Dengkulnya melotot. Kalau begini Bapak Ibu, kalau kita taruh tangan kita di leher, itu yang diangkat antara leher sampai tengah. Tapi kalau kasusnya itu jelas di bawah, yang kita angkat itu adalah begini saja cukup, pegang tangannya. Sudah. Tapi yang bunyi kok yang atas Pak ya. Yang bawah belum. Pak Potro tarikin Pak, tiduran Pak, kerken Pak. Sudah. Duduk aja Pak, tidur sini Pak, ada Pak Potro Pak. Tidur duduk biasa Pak. Pak saya sudah ya Pak. Sudah Pak, terima kasih ya. Saya tak minum dulu Pak. Sudah. Enak Pak? Nah sudah. Pak coba pakai gerakannya Bapak susah. Yang Bapak biasanya gerakan susah apa? Untuk sujud, untuk sholat susah atau gimana? Yang biasa susah? Yang biasa sakit? Coba. Sekarang masih sakit enggak Pak? Tapi sudah ada perubahan atau belum? Nanti kalau di rumah minta tolong seperti tadi ya. Mudah-mudahan berhasil. Oke baik. Terima kasih. Nggih. Bapak Ibu, konsep terapi, konsep sehat itu mudah. Asalkan kita mau. Titik-titik yang Bapak Ibu pelajari, cara-cara yang Bapak Ibu pelajari itu menentukan to the point. Apa sih bedanya dengan urut? Kalau urut itu semua diratakan. Urut itu sebenarnya bukan pijet kita. Urut itu dari kata lulur Bapak Ibu dulu. Terapi-terapi ini adalah terapi-terapi sederhana yang to the point. Penyakitnya orang desa tukang macul itu apa sih Bapak Ibu? Boyok, kaki linu. Terus habis gitu kesemutan, kebas di tangan, kebas di bahu. Karena apa? Peredaran darah tidak lancar. Supaya peredaran darah tidak lancar tadi bisa pulih, minum jus dan butuh terapi. Stretching yang kita lakukan tadi, Bapak Ibu hanya untuk mempelancar peredaran darah. Apakah terapi menyembuhkan? Tidak. Terapi itu bohong. Hanya menyembuhkan sebentar. Kenapa saya meluncurkan konsep pengobatan dengan terapi? Ini ceritanya. Saya seringkali ketemu pasien Bapak Ibu yang saraf kejepit, dia bilang ke saya begini, Pak, sepanjang hidup saya itu sakit. Bisa enggak Pak dikasih obat atau dikasih cara supaya bisa tidur 1 minggu saja baik? Itu ceritanya. Kenapa saya mengeluarkan terapi? Kalau orang orang sakit saraf kejepit kita kasih obat saja, hilang obatnya kumat lagi, hilang obatnya kumat lagi. Akhirnya kalau yang diminum hanya analgesik, pasti ginjalnya jebol. Karena itulah kita harus berusaha Bapak Ibu membantu para pasien. Kebahagiaan saya satu, ketika pasien itu bisa tidur dengan bahagia walaupun tidak 100% sembuh, dia tetap bahagia. Terus yang kedua, setiap kali terapi, ini Pak Potro di kota manapun dia terapi atau tim-tim terapi di kota itu, saya suruh bawa anaknya, video.
Supaya apa? Besok di rumah bisa terapi sendiri. Contoh, masa kalau gini aja datang ke tukang pijat? Datangnya aja bisa berkilo-kilo. Betul atau tidak Bapak Ibu? Padahal kalau ada anaknya, ada suaminya, atau ada istrinya di rumah, bisa membantu terapi mandiri. Itu konsep kami. Kalau full lengkap Bapak Ibu, yang besok kita lakukan salah satunya kan kiropraksi. Kalau kiropraksi sesungguhnya Bapak Ibu, bayarnya 200 juta di Jepang. Ya memang ini ada 2 orang atau berapa orang yang besok akan terus ke herbal ini? 1, 2, ada 3. Ini penterapi saya datangkan dari TCM Bapak Ibu. Ini salah satu masternya. Jangan salah, usianya 73 tahun. Jurus-jurus Tai Chi sudah mahir. Umur 70 tahun kaki terlentang segala jurus Bapak Ibu. Angkat-angkat ngangkat saya katanya ringan. Ini 73, saya harus tobat kok lihat dia itu. Itu jadi salah satu gurunya penterapi besok. Jadi saya minta tolong, nggak harus jadi orang hebat. Lakukan dari yang paling simpel. Lakukan dari yang paling sederhana. Dan itu semua tidak bohong. Ketika Bapak Ibu diagnosa penyakit tadi, jangan main mata hati loh ya. Minta tolong, boleh sih pakai mata hati kalau hatinya sudah betul-betul bersih. Nanti kalau hatinya masih kabur, nanti tambah salah diagnosa. Ini tuh menakut-nakuti pasien. Jadi diagnosa dari apa yang ada, tapi tolong jangan nakut-nakuti. Ketika ketemu, oh sakitnya ini, ya ngomong sakitnya ini, tanya kira-kira sakit enggak Pak, gitu loh. Karena apa? Kaki tidak pernah bohong. Gambar itu tidak pernah bohong. Tubuh kita itu jujur. Kalau sakit pasti sakit, kalau enggak pasti enggak. Kadang-kadang pasien juga ada yang aleman. Oh saya sakit ini, sakit ini, sakit ini, sakit ini. Semua dibilang sakit, kakinya bersih. Itu berarti yang sakit apa? Pikirannya. Kalau gitu jangan diterapi aneh-aneh, terapi sambil bergurau gitu sampai lupa masalahnya, pulang sembuh dia. Minggu depan datang lagi sakit lagi. Itu kepingin ngajak ngobrol.